Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isminur Ajija dari Prodi D3 Farmasi kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahayanya narkotika bagi kesehatan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik bersifat alamiah, sintetis maupun resmi. Sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang yang mengakibatkan kecanduan, sehingga obat tersebut banyak disalahgunakan oleh orang-orang, dan obat narkotika hanya boleh berada di tangan yang tepat, karena obat narkotika hanya digunakan dalam terapi medis, agar pasien tidak mengalami rasa sakit saat menjalani operasi atau menyembuhkan luka yang parah. Obat narkotika seringkali disebut sebagai narkoba karena jika menyalahgunakan obat narkotika, pemakaiannya berlebihan, maka seseorang yang menggunakan obat narkotika tersebut akan mengalami kecanduan dan akan sulit jika ingin berhenti dari kecanduan obat narkotika. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana, denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Masalahnya, bagaimana obat narkotika ini tidak disalahgunakan oleh masyarakat dan cara mencegah penjualan ilegal obat narkotika agar berada di tangan yang tepat. Untuk tujuan dari program makalah ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Kegunaan makalah narkoba seperti yang kita tahu di Indonesia adalah ilegal. Namun dengan resep dokter dan pengawasan, beberapa jenis narkotika ternyata memiliki manfaat yang bisa digunakan di bidang medis. Prosedur makalah pengelolaan narkotika diatur secara khusus untuk menghindari terjadinya kemungkinan penyalahgunaan obat tersebut. Pelaksanaan pengelolaan narkotika di apotek meliputi 1. Pemesanan narkotika. Pemesanan sedia narkotika menggunakan surat pesanan narkotik yang ditandatangani oleh apoteker. Pengelolaan apotek. Pemesanan dilakukan ke PT Kimia Farma Trade and Distribution, satu-satunya PBF narkotika yang legal di Indonesia dengan membuat surat pesanan khusus narkotika rangkap 4. Yang kedua, penerimaan narkotika. Penerimaan narkotika dari PBF harus diterima oleh apoteker atau dilakukan dengan sepengetahuan APA. Penyimpanan narkotika. Untuk yang ketiga, obat yang termasuk golongan narkotika di apotek disimpan pada lemari khusus yang terbuat dari kayu atau bahan lain yang kokoh dan kuat yang ditempelkan pada dinding. Memiliki 2 kunci yang berbeda, terdiri dari 2 pintu, satu untuk pemakaian sehari-hari seperti kodein dan satu lagi berisi vetidin, morfin, dan garam-garamannya. Pelayanan narkotika. Apotek hanya boleh melayani resep narkotika dari resep asli atau salinan resep yang dibuat oleh apotek itu sendiri yang belum diambil sama sekali atau baru diambil sebagian. Untuk yang terakhir, pelaporan narkotika. Pelaporan penggunaan narkotika dilakukan setiap bulan. Laporan penggunaan obat narkotika dilakukan melalui online VNAV, Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika. Untuk tinjauan umum tentang tindakan pemakaian narkotika. Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa pada ayat 1, rehabilitas medis pencandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Pada ayat 2, lembaga rehabilitas tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitas medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri.
Pada prakteknya, pasal 56 ini, para pengguna narkotika yang ingin rehabilitas tidak perlu menunggu persetujuan dari menteri, karena keputusan pengadilan yang berhak memutuskan apakah pengguna narkotika itu dapat ditempatkan pada rehabilitas narkotika atau ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan. Penggunaan narkotika dalam proses peradilan pun dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitas medis atau lembaga sosial. Untuk kesimpulannya, pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitiannya. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada kualitas hidup sehingga menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, atau kesehatan menurun. Dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang yang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Untuk sarannya, hati-hati jika menggunakan obatan terlarang karena itu sangat berpengaruh buruk pada kesehatan dan tidak diperuntukkan oleh orang yang sehat dan berakal, hanya digunakan untuk tenaga medis. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.